Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silullah Ibrahim Almas dari kelas 2 atau semester 2 B1 Fakultas Hukum Uniska. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian filsafat baik secara bahasa maupun secara istilah. Pengertian filsafat dilihat dari asal bahasa. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yakni dari dua kata philo dan sophia. Philo yang artinya cinta dan sophia artinya kebijakan. Jadi filosofia berarti cinta kebijakan. Perkataan filsafat hingga kini masih menjadi misteri. Siapa yang pertama kali menemukan atau menggagaskan kata filsafat itu atau memperkenalkan kata filsafat itu? Ada yang mengatakan bahwa filosofia ini pertama kali dikenalkan oleh filsuf yang bernama Heraklitos pada abad 6 sebelum Masehi. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa filosofia ini dikemukakan oleh filsuf Pythagoras. Namun menurut penulis pada saat itu, filosofia yang pertama kali mengemukakan adalah Pythagoras pada abad 572 sampai 497 sebelum Masehi. Pythagoras ketika ditanya oleh seseorang pada saat itu, apakah ia adalah orang yang bijaksana? Pythagoras menjawab dengan sangat rendah hati bahwa menyebut dirinya adalah pencinta kebijaksanaan atau lover of wisdom atau seorang filsuf, orang yang berfilsafat. Pada periode filsafat Sokratik abad ke-5 sebelum Masehi, kata filsafat digunakan dalam karya Plato yang berjudul Phaedrus. Dalam karya itu, Plato menerangkan bahwa makhluk bijak sophos itu terlalu luhur, bahwa manusia disebut sophos. Kata sophos itu dipakai hanya pantas untuk dewa-dewa. Maka Plato dengan bijaksana menyebut manusia adalah philosophos, yakni manusia yang mencari dan mencintai kebijaksanaan. Dengan demikian, pengakuan bahwa manusia bukanlah makhluk yang sudah bijaksana, namun manusia adalah makhluk yang berproses menjadi bijaksana. Kata filosofos menjadi tanda bahwa adanya kegiatan manusia yang sedang mencari atau mengejar sebuah kebijaksanaan, dikarenakan kecintaannya itu sendiri akan kebijaksanaan itu. Karena itulah filsafat dirian sebagai cinta akan kebijaksanaan. Menurut ahli Prof. Dr. Ida Bagus Wiyasaputra SHM dalam bukunya berjudul Filsafat Ilmu Hukum, filsafat adalah hasil berpikir filsafat. Berpikir filsafat itu adalah berpikir tentang sebab atau thinking of cause. Dan berpikir tentang sebab itu tersebut adalah berpikir tentang asal-usul, sumber, atau hakikat sesuatu. Suatu peristiwa dapat membuat seorang memiliki pengetahuan tentang sebab dari peristiwa tersebut. Memahami sebab suatu peristiwa dapat membuat seseorang menjadi bijaksana dalam bersikap terhadap suatu peristiwa atau wisdom. Dari seseorang yang memiliki pengetahuan, tumbuh kembang menjadi understanding, pemahaman, dan kemudian menjadi habit, yaitu menumbuhkan sikap kebijaksanaan atau wisdom. Oleh karena itu, seorang yang berfilsafat atau seorang filsuf disebut bijaksana karena ia memiliki pengetahuan tentang sebab. Ia memahami atau memiliki pengertian tentang sebab suatu peristiwa. Pengetahuan dan pemahaman tentang sebab dari suatu peristiwa membuat seseorang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang terkandung dalam peristiwa tersebut. Filsafat dalam berbagai bahasa memiliki kata atau istilahnya sendiri-sendiri. Kata filosofia berubah menjadi kata filsafat. Dalam bahasa Arab disebut falsafah, dalam Inggris filosofi, dalam bahasa Latin filosofia, dalam Jerman, Belanda, dan Prancis disebut filosofi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas pengertian filsafat dilihat dari sudut istilah atau segi istilah. Jika kita melihat filsafat dari sudut istilah, maka kita akan membicarakan tentang filsafat itu sendiri. Untuk mencapai atau membuat definisi suatu objek,
maka haruslah kita lihat dulu atau tahu konotasi objek itu. Apakah definisi itu nanti akan dibahas lebih lanjut atau sampai pada titik tertentu. Menurut ahli Ujawiyatna, filsafat adalah sejenis pengetahuan yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran belaka. Filsafat juga adalah ilmu yang mencari sebab yang sedalam-dalamnya sampai ke akar-akarnya. Jadi filsafat adalah sebuah ilmu yang ada untuk mencari sebuah sesuatu atau mencari sebab sebuah sesuatu sampai ke akar-akarnya, atau kita kenal radikal. Jadi segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada sejauh batas nalar manusia. Menurut ahli Hasbullah Bakri, filsafat ialah sejenis pengetahuan yang meneliti segala sesuatu secara mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia. Hakikatnya masih sejauh dapat dicapai oleh akal pikiran manusia, masih logis, masih bisa dicapai oleh nalar atau logika manusia. Dan bagaimana seharusnya sikap manusia telah mencapai pengetahuan tersebut. Dan bagaimana ini membahas tentang manusia bertanggung jawab akan pengetahuannya yang dimilikinya. Seorang yang pandai akan matematika, maka dia bisa bertanggung jawab tentang pengetahuan ia pahami atau pengetahuan yang ia pahami. Menurut filsuf Plato, filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran asli atau yang sesungguhnya. Filsuf Aristoteles, filsafat adalah pengetahuan yang meliputi kebenaran yang tergabung dalam metafisika, logika, retorika, ekonomi, politik, dan estetika. Menurut ahli Jujun Surya Sumantri, ia mengklasifikasikan manusia berdasarkan pengetahuannya. Jenis pertama yakni manusia yang tahu dirinya tahu. Maksudnya manusia tersebut tahu akan sesuatu dan dirinya tahu bahwa dirinya tahu akan sesuatu. Yang kedua, manusia yang tahu dirinya tidak tahu. Jadi manusia yang tahu akan sesuatu hal, namun ia tidak menyadari bahwa dirinya itu tahu akan sesuatu. Yang ketiga, manusia yang tidak tahu dirinya tahu. Manusia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu akan sesuatu hal. Yang keempat, manusia yang tidak tahu dirinya tidak tahu. Ini yang paling buruk menurut klasifikasi manusia berdasarkan pengetahuannya. Jadi manusia itu tidak tahu akan sesuatu, namun manusia tersebut tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu akan sesuatu hal tersebut. Jadinya dia tidak menyadari bahwa dia tidak mengetahui sesuatu, namun dia tidak menyadari akan ketidaktahuannya akan sesuatu hal tersebut. Manusia jenis kedua yang tahu dirinya tidak tahu akan bertanya cara memperoleh pengetahuan dengan benar. Jadi pengetahuan dimulai dari pertanyaan bagaimana cara untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Jawabnya. Jadi menurut ahli ini dalam 4 klasifikasi manusia menurut pengetahuannya, jenis manusia yang baik menurut filsafat adalah jenis kedua, yakni manusia yang tahu dirinya tidak tahu. Berfilsafat juga mengoreksi diri atau bermuhasabah diri atau semacam kejujuran pada diri sendiri untuk berterus terang seberapa jauh kebenarannya yang sudah kita capai atau peroleh. Baiklah, kita sudah membahas tentang pengertian filsafat dari sudut atau segi bahasa, philo dan sophie, berarti cinta kebijakan, dan dari sudut atau pengertian istilah yang menurut para ahli modern, baik ahli filsuf zaman dulu atau era sekarang, bermacam-macam dan sangat luas pengertiannya. Baiklah, sekian pembahasan atau presentasi dari saya. Jika ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.